Selamat pagi sahabat pembelajar, di mana saja Anda berada. Kita bertemu kembali di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar bersama saya Dewa. Di hari pertama di minggu ini seperti biasa di Senin pagi. Ya, untuk Anda yang belum mengenal Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan tentu saja pengetahuan dari para narasumber terbaik Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa Anda download di Google Play Store ataupun Apple App Store. Dan Anda yang belum follow Instagram Indonesia Belajar, Anda bisa follow Instagram Indonesia Belajar di indonesia_belajar.id. Dan untuk Anda yang belum bergabung di grup Indonesia Belajar dengan Coach Halim Siang, Anda bisa daftarkan nomor telepon yang ada WA-nya Anda di Zoom grup chat, nanti akan di-add di grup WA. Baik, Bapak Ibu, sahabat pembelajar, seminar online pagi hari ini menghadirkan tentu saja Coach Halim Siang. Dia adalah co-founder Ray Institute yang sudah hadir di tengah kita. Oh ya, untuk Anda yang belum follow Instagramnya Coach Halim juga bisa follow di @halimjiang ya. Oke, kita sapa dulu Coach Halim. Selamat pagi, Coach. Selamat pagi Pak Dewa, selamat pagi sahabat pembelajar semua. Apa kabar? Ya, kabar baik. Ya, saya mewakili teman-teman ya. Karena teman-teman juga udah pengen mendapatkan pencerahan lagi di setiap Senin ya, Coach ya. Iya. Setelah weekend ya mungkin tadi Coach sebelum siaran ini Coach Halim bilang mesti rasanya weekendnya kurang gitu ya. Never long enough ya. Never long enough. Oke, dan tema seminar online pagi ini kita akan bahas natural hacks to stay youthful and live longer. Nah, proses penuaan pasti terjadi, kita hanya bisa memperlambatnya. Berusaha tambah awet muda belum menjamin umur panjang. Apakah keduanya bisa dikombinasikan? Science says yes. Nah, ini kita akan bahas di pagi hari ini. Tentu untuk Anda yang ingin bertanya nanti, seperti biasa Anda bisa tulis di Zoom group chat, atau juga bisa buka mic sekaligus buka kamera kalau bersedia. Oke, baik Coach Salim, langsung kita bahas dan kita mendengarkan bersama penjelasan dari Coach tentang natural hacks to stay youthful and live longer. Silakan Coach. Ya, baik. Terima kasih Pak Dewa. Sahabat pembelajar semua, saya izin untuk share screen supaya ada sedikit struktur dan mungkin support information. Ya, semoga sudah terlihat. Sudah. Iya, jadi sebenarnya saya mungkin kurang qualified untuk membahas hal ini, tapi saya rasa ini topik yang baik ya. Saya apakah kelihatan youthful? Kan misalnya untuk membawa seminar untuk terlihat awet muda dan bisa hidup lebih panjang gitu. Jadi saya ini ceritanya dua-duanya belum gitu ya. Jadi belum memiliki kapasitas untuk membagikan berdasarkan pengalaman. Tetapi apa yang saya jalankan selama 20-an tahun terakhir dan juga apa yang saya pelajari juga lebih kurang dalam kurun waktu yang sama, semoga bisa saya bagikan di sini dan mungkin bisa memotivasi sahabat pembelajar untuk mau mencoba menjalankan juga. We only have one life dan kita cuma punya satu waktu, yaitu bersama tua. Jadi mungkin berbagai keputusan untuk menjalankan ke depan, melangkah ke depan, arah apa, jalan apa yang harus kita jalankan seiring kita ketemu dengan banyak persimpangan. Mungkin itu perlu menjadi pertimbangan kita. Semakin banyak informasi untuk kita kumpulkan dan jadikan bahan pertimbangan akan semakin bagus. Dalam hal ini, informasinya bersifat ilmiah. Ini yang mungkin menjadi salah satu dari faktor salah satu yang membuat saya berpikir kenapa saya mau membawakan topik ini hari ini. Kita melihat di sebelah kiri ada karakteristik awet muda dan panjang umur. Kemudian akarnya apa saja? Saya memberi latar pohon, ya ada pohon yang hijau dan rindang kelihatan sehat, dan ada yang pohon yang kering. Karakteristiknya kering, ya menandakan bahwa mungkin pohon itu sudah mau mati atau mungkin memang sedang di musim gugurnya. Tapi ini adalah kedua
contoh yang nyata sekali bahwa sebenarnya pohon yang sehat itu, pohon yang baik itu, tubuh yang sehat, ya, berasal dari tentunya bukan saja benih yang baik, tapi lebih utama lagi bagaimana benih itu diperlakukan uh, untuk memunculkannya menjadi pohon yang baik. Jadi karakteristiknya kita bisa baca sendiri ya. Ada kadar lemak tubuh yang lebih rendah, kekuatan dan komposisi otot yang lebih tinggi, health span yang lebih panjang, span yang pendek. Dalam arti apa? Kita mengenal bahwa misalnya sering banget kita mendengar bahwa kemajuan teknologi telah memungkinkan manusia untuk hidup lebih panjang, memiliki usia harapan hidup yang lebih baik. Berarti kan usia harapan hidup ya, tapi apakah actual lifespan itu sepanjang yang diharapkan? Nah, itu menjadi pertanyaan kita semua. Kalau melihat survei saya ke beberapa taman makam, ya tempat pemakaman, saya tuh iseng orangnya. Saya kalau ke tempat pemakaman selain juga untuk menghantarkan orang yang meninggal ke peristirahatan terakhir, saya juga melihat makam-makam yang lain, menghitung dengan kalkulator umur-umur rata-rata dari orang yang meninggal di sana, gitu ya. Jadi untuk mendapatkan apakah actual lifespan itu sama dengan usia harapan hidup, gitu ya, life expectancy. Yang saya lihat adalah sebenarnya kalau di Indonesia sendiri life expectancy-nya untuk pria adalah 69 tahun, untuk wanita adalah 72 tahun. Tetapi kenyataannya, waktu saya melihat dan melakukan penghitungan rata-rata, atas misalnya 50 atau 100 makam di sana, usia rata-ratanya 50 sampai 55 atau 60 tahun. Jadi actual lifespan-nya sebenarnya sudah memendek. Belum lagi bahwa ternyata kita mengisi hidup kita dengan dalam umur yang pendek itu, berapa tahun sih kita habiskan untuk sehat dan berapa tahun yang kita habiskan untuk sakit. Nah, ternyata tahun sakitnya yang lama-lama menjadi lebih panjang. Karena kita melihat sekarang di zaman modern ini, bahkan serangan jantung sudah menyerang misalnya kelompok usia di bawah 30 tahun, ya. Atau bahkan sedikit di atas 30 tahun sudah ada serangan jantung. Serangan stroke juga sudah demikian. Jadi kita melihat bahwa sebenarnya kualitas hidupnya juga mungkin kurang baik. Di mana ya teknologi yang ada hanya sebenarnya membantu mereka hidup lebih lama, tetapi dalam kesakitan dan dalam perawatan, gitu kira-kira ya. Jadi yang ini kita harapkan adalah hidup yang lebih panjang, tetapi diisi dengan tahun-tahun tubuh sehat yang lebih panjang juga. Kita lanjut ya ke slide berikutnya supaya saya tidak terlalu ngelantur di satu slide. Iya, ini kita langsung ke hacks-nya ya. Straight to the point ya. Perbaiki kualitas dan kuantitas tidur. Maksudnya apa? Kalau kita melihat di sini, ini sebenarnya mungkin saya salah penempatan slide, tapi kita nggak apa-apa ya. Kita melihat di sini bahwa sebenarnya dari data yang terkumpul, ini studi terhadap lebih kurang 190 negara selama 25 tahun terakhir. Jadi datanya cukup akurat sebenarnya ya, di mana kita melihat bahwa jumlah total kematian, kontributornya apa saja gitu. Ada yang misalnya 70% mortalitas dari penyakit-penyakit seperti kardiovaskuler, termasuk stroke, penyakit pernafasan, ya termasuk di dalamnya mungkin infeksi karena bukan virus dan kuman ya, tapi malah oleh polusi misalnya ya. Dan mungkin kebiasaan merokok yang sebenarnya juga cukup banyak. Ada kanker juga, ada diabetes. Lalu itu malah 70%, jadi 7 dari 10 kematian manusia modern dikontribusikan oleh penyakit-penyakit ini. 20% mortalitas dari penyakit menular, faktor maternity, bahkan di sini kalau saya mohon maaf gitu ya, boleh sampaikan mungkin kondisi misalnya kehamilan dan ibu yang mungkin kurang kuat, atau bahkan mungkin di sini ada faktor misalnya mortalitas dari
sorry to say, misalnya abortion dan lain-lainnya. Ada bayi pasca dilahirkan yang mungkin gizi buruk, ya, dan lain sebagainya. Dan kemudian juga ada 10% dari faktor kecelakaan mungkin ya, dan lain-lainnya, seperti mungkin kasus kriminalitas ataupun misalnya suicide ya, misalnya mungkin ada di 10% kecelakaan itu. Jadi kalau kita melihat bahwa sebenarnya secara objektif ada nggak ceritanya umur tua terus meninggal dengan alami gitu. Itu yang justru menyedihkan, bahwa ternyata kalau kita perhatikan satu persatu dari penyebab kematian ini, yang major bahkan sebenarnya rata-rata preventable, bisa dicegah. Ironis kan bahwa sebenarnya penyakit-penyakit, bahwa kematian, hampir 100% kematian adalah kematian yang bisa dicegah. Hanya segelintir orang yang menikmati yang namanya menikmati kematian dari umur tua dan secara alami. Gitu. Ini bisa menjadi satu bahan pertimbangan bagi kita atau perenungan bahwa apa sih yang sebenarnya harus kita lakukan supaya hidup kita bisa lebih baik. Terutama dalam hal kesehatan ya, baik fisik maupun mental. Ini ada hubungannya yang tadi ya, the hacks yang pertama, relationship, hubungan antara tidur dan usia harapan hidup. Artikelnya baru diupdate, sangat baru ya, penulisnya juga memiliki gelar doktoral, jadi saya rasa backup saintifiknya juga cukup baik. Di sini artikelnya menyatakan penelitian menyarankan bahwa seringnya tidur kurang dari 7 jam per malam bisa memberikan dampak negatif pada sistem kardiovaskuler, endokrin. Endokrin itu adalah produksi hormon, sistem produksi hormon di dalam tubuh, kekebalan dan sistem saraf. Dampak samping dari kekurangan tidur akibat kurang kualitas maupun kuantitas, termasuk obesitas, diabetes, penyakit jantung, tekanan darah tinggi, kecemasan, depresi, penyalahgunaan alkohol, stroke, dan meningkatnya risiko munculnya beberapa jenis kanker. Sekali lagi, preventable. Apakah kualitas tidur bisa diimprove dengan sengaja? Ya, bisa. Bisa, kalau kualitas dan kuantitas tidur bisa nggak secara tanpa sengaja atau sengaja kita perpendek juga bisa. Jadi ini satu hal yang sebenarnya semoga bisa mudah untuk diatasi gitu. Apabila seseorang bilang dia insomnia, kemungkinan dia hanya terbiasa untuk tidur lebih lanjut atau lebih telat dan bangun lebih awal gitu. Mungkin yang perlu ditata adalah, saya pernah dengar, bukan time management tapi juga time empowerment, di mana kita menata hidup kita sedemikian rupa sehingga waktu kerja kita bekerja dengan baik dan produktif, sehingga kita tidak harus membawa pekerjaan kita sampai ke misalnya larut malam ya. Jadi langkahnya apa aja ini hacksnya ya, untuk kuantitas tidur dulu. Kuantitas tidur biasanya adalah, teorinya adalah seperti ini ya. Jadi tentukan jumlah tidur yang cukup, misalnya menurut penelitian adalah 7 jam itu mungkin minimal ya. Oke, kita ikut dulu 7 jam, 7,5 jam atau 8. Tentukan jumlah tidur yang cukup, kemudian tentukan jam bangunnya perlu bangun jam berapa. Lalu tinggal dihitung mundur jumlah tidur itu untuk mendapatkan jam mulai tidurnya. Minimal waktu kita di jam tersebut sudah ada di tempat tidur, berusaha untuk tidur. Merem kalaupun ternyata masih awake selama 2 jam ke depan nggak apa-apa. Yang penting tubuhnya sudah dalam postur dan kondisi beristirahat, meskipun otaknya mungkin masih berseliweran kemana-mana. Lalu 3 langkah kualitas tidur ya, dalam hal ini adalah pencahayaan yang minim atau tidak ada sama sekali. Pencahayaan itu penting seminim mungkin karena berhubungan dengan produksi melatonin di tubuh kita, terutama di bagian otak. Nah, melatonin ini adalah hormon yang kalau semakin banyak diproduksi, semakin dalam tidur kita, atau semakin nyenyak, atau semakin baik kualitas tidur kita. Dan dalam penelitian dalam skala yang cukup besar, ilmuwan juga menemukan bahwa melatonin, especially for women,
apabila rendah diasosiasikan dengan tingginya insiden angka ya wanita-wanita dengan melatonin yang rendah, ternyata angka penderita kanker payudaranya tinggi gitu. Jadi mereka ilmuwan sedang mencari adakah koneksi antara melatonin yang rendah dengan munculnya kanker payudara pada wanita. Oleh karena itu, kalau kita runut lagi, ternyata salah satu sumber penyebab melatonin rendah adalah tidur di tempat yang bercahaya tinggi. Ya, solusinya adalah mencoba meredupkannya atau menghilangkan cahaya tersebut. Yang kedua adalah tingkat suara yang minim atau tidak ada. Kemudian perangkat tidur yang bersih, pastinya ya ventilasi udara yang baik, serta matikan perangkat listrik, termasuk televisi ataupun HP ya. Karena diketahui saya juga memiliki klien seorang pakar di bidang telekomunikasi. Beliau mengatakan kalau HP terutama di saat tidak menerima sinyal atau sinyalnya rendah, HP akan mengeluarkan radiasi yang lebih besar. Gitu. Jadi ada baiknya kalau kita matikan supaya tidak terjadi radiasi tersebut. Kemudian ada lagi nih hacksnya, yaitu latihan beban untuk kekuatan dan massa otot. Nah, ini balik lagi ke sini. Tapi jangan salah bahwa ternyata semakin banyak bukti ilmiah yang mengarah kepada kekuatan otot daripada kemampuan atau peningkatan aerobik sebagai parameter umur yang panjang dan berkualitas. Di sini University of Michigan melaporkan di tahun 2018 bahwa orang dengan kekuatan otot yang rendah lebih mungkin meninggal prematur. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah orang dengan kekuatan otot yang tinggi lebih mungkin meninggal ke-delay, ya, terundur ya, dan menikmati hidup yang lebih panjang. Menjaga kekuatan otot sepanjang hidup, terutama di tahap usia lanjut, adalah sangat penting untuk umur panjang dan masa tua yang mandiri. Ungkap pimpinan riset, ya. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi adalah latihan beban meningkatkan muscle strength, kekuatan otot. Pada saat yang sama dikatakan sepanjang usia, terutama di usia lanjut. Berapa banyak dari populasi kita di Indonesia usia lanjut yang mau latihan beban? Nah, kejawab kan bahwa sebenarnya kalau kita mau aja meluangkan waktu untuk berolahraga dan pilihan olahraganya adalah latihan beban untuk menguatkan dan meningkatkan atau menjaga massa otot, potensinya akan lebih besar untuk hidup lebih panjang. Penelitian ini sebenarnya cukup akurat karena sampel populasinya besar sekali, di atas 8.000 orang di atas usia 65 tahun. Fokus penelitian ada pada kekuatan genggaman tangan, grip strength, karena genggaman tangan yang lemah merupakan tanda utama keterbatasan pergerakan dalam hal ini mobilitas maupun tanda utama dalam disabilitas. Grip strength, jadi kalau misalnya kita melihat kelompok siapa yang memiliki grip strength yang lemah, yang tidak berolahraga secara teratur, latihan pengencangan otot, ya, yang melibatkan genggaman yang banyak, yaitu misalnya terutama gerakan-gerakan tarik, gerakan-gerakan seperti bicep untuk punggung misalnya, ya, merupakan kalau saya bahas bisa kemana-mana, karena apa? Latihan beban sendiri, kalau untuk punggung, menguatkan otot-otot di punggung, ruas-ruas tulang belakang kita juga menjadi lebih ditopang, sehingga tidak terjadinya penekanan pada sendi-sendi di ruas tulang belakang, yang menyebabkan kita terhindar dari saraf kejepit. Kita ketahui sendiri saraf kejepit bahkan merupakan salah satu faktor juga yang membuat orang mobilitasnya turun, yaitu akhirnya menjadi merasa lumpuh. Karena lumpuh, kaki tidak kuat, akhirnya harus menggunakan kursi roda. Bayangkan genggaman yang buruk atau lemah, lalu kemudian ternyata spine-nya atau tulang punggungnya terutama di L4 dan L5 terjadi pengeroposan atau bahkan pengeroposan pada sendi, atau bahkan terjadi penekanan berlebih pada sendi karena overweight dan obesitas yang membuat dia lebih tidak mobile lagi. Kembali lagi ini hubungannya dengan kualitas hidup yang lebih rendah. Kalau seseorang memiliki kualitas hidup yang lebih rendah,
mau nggak dia hidup panjang? Mungkin juga males, ya, gitu. Makanya akhirnya berdampak ke banyak hal. Padahal solusinya sederhana, apa? Latihan beban, ya. Nah, ini juga ya latihan beban, ya. Ini position statement. Jadi ini ceritanya pernyataan prinsip, gitu ya. Kalau bahasa Indonesia position statement ada pernyataan posisi, jadi orang juga bingung artinya apa. Maksudnya eh, organisasi kalau nggak salah ini NSCA ya, National Strength and Conditioning Association, dan ditampilkan pernyataan ini, pernyataan prinsip ini di Journal of Strength and Conditioning Research. Para ilmuwan pada asosiasi ini menyatakan bahwa bukti yang dikumpulkan dan dilaporkan dalam pernyataan prinsip ini mendemonstrasikan manfaat-manfaat kesehatan dari latihan beban yang substansial untuk orang lanjut usia. Ada bukti kuat untuk mendukung manfaat-manfaat latihan beban untuk mengatasi berbagai proses yang berhubungan dengan bertambahnya usia, seperti sarkopenia, penyusutan otot karena umur bertambah, kelemahan otot, hilangnya mobilitas, penyakit kronis, disabilitas, dan bahaya kematian dini. Kita lihat sekali lagi di sini bahwa sebenarnya betapa besar peranan memiliki kekuatan otot. Tetapi ini jarang sekali diterima oleh masyarakat meskipun sudah dikampanyekan, ya. Jadi ini bukan mengajak orang untuk semuanya menjadi atlet binaraga lalu memakai posing terang dan melumuri tubuh dengan minyak lalu posing-posing, ya, bukan seperti itu. Tetapi ini manfaatnya besar sekali untuk meningkatkan kualitas hidup dan kuantitas hidup. Jadi kualitas latihan beban sekarang, hacks-nya apa aja? Nah, waktu memilih melakukan latihan beban, lakukan gerakan dengan lambat dan seimbang. Kemudian juga hindari dentuman, hentakan maupun kuncian terutama pada sendi. Jadi gerakannya halus, ya. Ibaratnya kalau misalnya dari gerakan paling rendah, kalau misalnya saya ambil contoh push up, paling rendah adalah ground zero, tubuh menempel di lantai tanpa ada tekanan. Kemudian yang tertingginya adalah di saat lengan selurus mungkin sampai persendian terkunci. Itu katakan dari 0 sampai 100. Nah, kita cukup berolahraga bergerak dari 20 sampai ke 80 atau 85. Ya, geraknya di 20 sampai 85, lakukan secara seimbang, halus, tanpa hentakan. Ya. Kemudian nafasnya teratur, tidak ditahan. Karena kecenderungan kita biasa kalau sudah tidak kuat, semakin tidak kuat, ingin mengumpulkan energi, kita menahan nafas supaya lebih fokus pada pengerahan tenaga itu, tekanan darah kita malah meningkat. Ya, jadi kita ingin hindari itu juga. Jadi bahkan sifatnya bisa memanfaatkan olahraga sebagai sarana yang untuk meditasi, ya, menyelaraskan antara nafas dengan gerak. Kemudian yang keempat adalah mulailah dulu dengan yang ringan. Yang penting gerakannya benar, dan gerakannya kalau salah pun minimal gerakannya lambat. Jadi potensi cederanya pun akhirnya turun dan kualitas akhirnya bisa meningkat. Karena biasa untuk mengatur tempo diperlukan otot. Mengatur tempo, terutama memperlambatnya dengan sengaja, memerlukan otot. Dan di saat itulah otot menyerap beban yang ada. Kalau kita menghentak, kita mendentum, kita melakukan kuncian, tekanan beban itu tidak ada lagi di otot, dia berpindah kemana? Di sendi dan di tendon. Akhirnya apa? Olahraga bikin cedera. Nah, biasa cederanya ada di sana, ya. Dan kalau bisa juga latihlah seluruh bagian tubuh, ya, atau muscle groups. Muscle groups apa aja? Ada pundak, ada bahu, ya, ada dada, ada lengan, biceps depan, ada belakang, kemudian ada forearms sebagai parameter tadi yang si grip strength tadi, ya, kekuatan genggaman. Kemudian ada apa lagi? Ada perut, ada punggung, kemudian ada paha depan, paha belakang, dan ada betis. Nah, itu muscle group namanya. Jadi kita bisa melatih masing-masingnya, pilih satu gerakan aja, yang penting kita konsisten. Satu gerakan pagi hari, satu gerakan sore hari. Seminggu misalnya bisa kita lakukan 5 kali atau 3 kali dulu, ya. Atau misalnya untuk kuantitas, misalnya ikuti ini dulu untuk pemula yang belum pernah memulai, ya. Misalnya setiap minggu dimulai dari 15 menit per sesi, ya, atau misalnya seminggu 3 kali, ya. Interval istirahatnya lebih kurang 60 sampai 75 detik.
Sekarang sudah ada timer di aplikasi timer di HP ya, jadi bisa kita pakai juga. Kalau belum punya bisa diinstal ya, biasa tidak memerlukan memori yang banyak. Yang ketiga adalah komponen yang bisa ditingkatkan di sini. Nah, ini berhubungan dengan kuantitas. Menambah jumlah set, biasa yang tadinya beristirahat 15 menit, sekarang mau coba 17 atau 20 menit. Akhirnya menambah 1-2 set. Nah, bisa juga. Ya. Atau penambahan durasi masing-masing setnya. Tadinya bisa 7 kali. Atau berolahraganya geraknya 25 detik. Ditambahkan jadi 30 detik. Atau mungkin dari 7 kali itu mau diupayakan ke atau diusahakan ke 10 kali gitu ya. Kemudian penambahan beban yang digunakan, nah itu juga bisa. Misalnya kalau saya selama pandemi ini olahraganya push up di rumah, saya menambahkan beban dengan cara mengisi ransel dengan buku-buku, botol minum, saya isi dengan air supaya ada tambahan berat, lalu saya pakai di tubuh saya, di punggung ya, untuk kemudian menambah beban di pusatnya. Atau bahkan mempersingkat interval istirahat ya, bisa juga. Jadi yang tadinya dari 75 detik dipersingkat jadi 60 detik, jadi lebih sulit ya, padahal bebannya sama. Jadi banyak sekali variasi atau hacks yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan kualitas dan kuantitas latihan beban yang baik. Kemudian untuk memperpanjang umur dan kelihatan lebih muda, awet muda adalah juga puasa berkala, intermittent fasting. Jadi, tapi sebelum saya sampai bahas ini dulu, jadi saya mau ada sedikit intermezzo yang di sini. Waktu stay youthful itu atau menjaga agar terus tampak awet muda atau tampak muda. Mungkin ada yang mengira di sini saya seminarnya akan bahas tentang krim kulit apa yang akan dipakai supaya mengurangi kerutan-kerutan di wajah, gitu ya. Saya tidak bukan area saya di sana karena itu areanya mungkin spesialis kulit dan kelamin. Juga bukan area saya karena saya bukan beautician ya, bukan periset juga untuk produk-produk cantikan atau kosmetik. Tapi di sini stay youthful itu adalah juga tentang what's going on the inside. Jadi misalnya prosedur-prosedur yang sifatnya kosmetik, yes, mungkin memberikan nourishment kepada kulit dan lain sebagainya, tetapi sebenarnya lebih aktif lagi adalah yang ada di dalam tubuh kita, gitu. Apakah prosedur kosmetik menurunkan kolesterol? Tidak. Apakah prosedur kosmetik menjauhkan kita dari degenerasi di endokrin? Saya rasa tidak juga, ya. Jadi ini yang saya bahas tentang solusi-solusi dan hacks ini lebih holistik lagi, lebih luas lagi jangkauannya. Oke, kita balik ke puasa berkala atau intermittent fasting. Dampak dari intermittent fasting pada aging dan disease ya, pada kesehatan juga sudah sangat tercatat atau terdokumentasi secara ilmiah. Di sini di New England Journal of Medicine tahun 2019 mengatakan bahwa bukti ilmiah semakin bertambah bahwa jendela makan 6 jam dan berpuasa 18 jam bisa memicu pergantian metabolisme dari basis energi glukosa atau gula ke basis energi keton. Pergantian ini berdampak pada meningkatnya ketahanan terhadap stres, meningkat stres dalam hal ini juga infeksi ya, penularan gitu ya. Jadi meningkatnya juga umur yang panjang serta turunnya insiden penyakit termasuk kanker dan obesitas. Bisa kelihatan jelas di sini bahwa ternyata melakukan intermittent fasting juga mendukung nih yang namanya stay youthful dan live longer ini. Dan ini juga ada artikel yang cukup baik ya di tahun 2014 oleh USC, University of Southern California kalau nggak salah. Ya. Di sini disebutkan intervensi alami dengan berpuasa bukan saja melindungi sistem imun dari kerusakan atau dampak dari kemoterapi dan penuaan, tetapi juga memicu regenerasi sistem kekebalan tubuh, mengalihkan stem cell dari status dormant atau tidak aktif ke status pembaruan diri atau self renewal. Jadi bahkan
kalau misalnya ingin memanfaatkan stem cell therapy, karena stem cell atau sel induknya perlu lebih muda, yang lebih bagus, yang lebih sehat untuk disimpan dan dibudidayakan agar bisa dipakai saat usia tua nanti, memerlukan stem cell yang bagus, sel induk yang bagus, itu bisa dipicu dengan aktivitas intermittent fasting gitu. Dan saya nggak akan kaget juga kalau ternyata stem cell therapy juga atau stem cell itu sendiri bisa regenerasi menjadi muda dan bagus juga, atau tubuh tertrigger atau terstimulus untuk terstimulasi untuk mengaktifkan stem cell, ya, mekanisme regenerasi stem cell ternyata dengan latihan beban juga gitu, karena tubuh kita dengan latihan beban mengalami kerusakan dan harus mengalami perbaikan. Jadi proses tubuh kita itu adalah selalu dilatih untuk regenerate secara sengaja gitu. Jadi bukan hanya secara alami kita tidur, kita regenerate, badan stres, kita capek, lelah mental, kemudian kita mengasosiasikan sebagai lelah fisik, malah tidak olahraga, dan dari tidak olahraga kita tidak merangsang terjadinya kerusakan di tubuh untuk melatih tubuh kita meregenerasi, kemampuan regenerasi itu. Jadi saya rasa keduanya akan sangat klop, ya, melakukan aktivitas latihan beban dengan yang digabungkan dengan intermittent fasting. Puasa atau intermittent fasting juga menurunkan IGF-1 yang satu growth factor, ya, hormon growth factor yang memiliki hubungan kuat dengan penuaan, laju stadium tumor, dan risiko kanker. Membunuh sel-sel imun yang sudah renta dan rusak, lalu melahirkan sel-sel imun baru. Penelitian ini memiliki implikasi pada daya tahan terhadap kemoterapi, ya, maupun pada berbagai masalah kekebalan tubuh, termasuk gangguan autoimun. Jadi bisa dilihat di sini serangkaian masalah kesehatan ternyata bisa diatasi dengan hal sesederhana berpuasa, melakukan aktivitas latihan beban, dan mengedepankan kualitas dan kuantitas tidur, ya. Bayangkan kalau ketiganya digabung, wah, kan harusnya menjadi sesuatu yang lebih powerful lagi. Nah, ini hacks untuk melakukan intermittent fasting. Kita melihat di sini ada grafik, ya, di mana X dan Y, kadar lemak di Y-nya, aksis vertikalnya, kemudian ada lama berpuasa. Untuk pemula yang kadar lemaknya masih tinggi, dikatakan baiknya 20-30 jam. Ini pasti berat, ya. Tetapi bisa dimulai dengan misalnya 12 jam dulu. Ya. Dan kalau mau hacksnya lagi, untuk bisa seolah-olah dikebut jam puasanya, kita bisa menggunakan yang namanya olahraga, ya. Kalau yang obesitas dengan kadar lemak yang tinggi, biasanya memang autofagi, ya, proses memakan atau mengurai sel-sel yang sudah dormant tadi, yang sudah tua dan renta, itu perlu waktu lebih kurang 18-20 jam baru terjadi. Nah, untuk dikebut, kita bisa mencoba melakukan olahraga 30-45 menit sebelum atau lebih kurang 1 jam sebelum buka puasa. Jadi kita bisa mencoba men-trigger terjadinya autofagi menjadi lebih awal, ya. Jadi tidak harus berpuasa terlalu panjang. Seiring kadar lemak turun, metabolismenya semakin bagus. Dengan metabolismenya semakin bagus, semakin tinggi pembakarannya, maka lebih singkat juga munculnya terjadinya autofagi. Dan dalam hal ini, kalau misalnya mau di-push lagi lebih jauh, bisa juga berolahraga 30-45 menit sebelum buka puasa, ya. Nah, belajar berpuasa step 1 ini yang dalam 24 jam berpuasa 12 jam, jendela makannya 12 jam. Kira-kira contoh usulannya seperti ini, ya. Selesai makan malam jam 8, buka puasanya di jam 8 pagi, ya. Jadi jam 7.15 malam kira-kira sudah makan, ya, mulai makan, jadi jam 8-nya sudah selesai gitu. Nah, itu 12 jam yang mungkin paling mudah, ya.
Karena kita kalau misalnya tidur 8 jam, kan sisa 4 jam. Kita hanya berhenti makan 2 jam sebelum tidur dan tidak makan dulu 2 jam sesudah bangun. Nah, akhirnya udah langsung dapat 12 jam ya. Tapi kalau misalnya dirasa, oh ini terlalu gampang, saya bisa nih kayaknya ke yang mengikuti studi ilmiah tadi yang 16 jam dan jendela makannya 8. Jadi gimana caranya? Kira-kira nih selesai makan jam 8 malam. Jadi tidurnya jam 11, jadi 3 jam sebelum tidur sudah berhenti makan gitu ya. Kemudian baru makannya lagi langsung ketemu makan siang jam 12. Nah, itu kemudian makan lagi jam 7, jadi waktu jam 8 malam sudah berhenti makan. Gitu. Jadi berpuasa dimulai jam 8 malam, berpuasa sampai jam 12 siang gitu ya. Dan ini yang sampai misalnya 20 jam. Ini hanya usulan aja, jadi bisa diikuti, bisa tidak ya, bebas. Nah, tipsnya adalah ini. Dengan lebih terbatasnya jendela makan, maka pilihan makanan harus lebih berkualitas. Justru adalah anggapan yang salah menganggap kalau saya sudah berpuasa lama nggak makan, waktu saya buka saya boleh makan yang hancur. Bukan seperti itu ya. Justru dengan kita harus melihat di sisi yang berbeda lagi. Dengan semakin pendeknya jendela makan saya, dan tubuh saya memiliki kebutuhan yang besar karena saya berolahraga juga, dan saya perlu untuk hidup sehat, maka saya tidak bisa untuk sembarangan memilih makanan asal masuk tanpa mempertimbangkan kualitas atau kepadatan gizinya. Nah, itu yang perlu dipikirkan gitu di sini ya. Kemudian yang bisa dikonsumsi selama jam puasa adalah minuman tanpa kalori, ya, air minum, teh atau kopi yang tanpa gula. Asupan cair yang berkalori sudah merupakan wujud buka puasa. Jadi bukan soal makanan padat aja, terus dibilang, oh ya saya ntar nge-shake deh gitu ya, pakai protein shake, terus saya blender sama pisang dan stroberi gitu. Nah itu biar tahan lapar supaya nanti saya buka puasa jam 12-nya bisa, ya udah gagal. Karena dengan mengkonsumsi protein shake dengan blenderan protein shake dengan pisang, itu akhirnya sudah memasukkan kalori yang banyak dan sudah menyebabkan batal puasa gitu ya. Jadi asupan cair berkalori, bahkan misalnya teh manis sekalipun sudah merupakan buka puasa ya. Definisi buka puasa bukan hanya memasukkan makanan padat atau memulai meal besar yang pertama. Nah itu teksnya. Dan yang terakhir, nah ini terakhir adalah memperbaiki kualitas dan kuantitas asupan gizi. Dalam hal ini apa? Nutrisi mikro, ya, vitamin dan mineral. Ya, di sini kita bisa lihat, ya, ada studinya di tahun berapa nih? Saya kebetulan ketutup semua, 2009. Nutrisi menawarkan usaha untuk memperbaiki taraf kesehatan. Di antara sekian banyak faktor penebak yang akurat untuk penuaan yang berhasil, ini saya terjemahkan dalam bahasa Inggris jadi agak ribet bahasa Indonesia-nya. Faktor penebak yang akurat untuk penuaan yang berhasil. Nutrisi tampak sebagai salah satu determinan paling utama. Ya. Kecukupan gizi memainkan peranan penting dalam pola hidup sehat yang menjaga fungsi-fungsi tubuh dan mental. Kekurangan asupan gizi berkontribusi pada hilangnya fungsi-fungsi tubuh dan terbentuk serta berkembangnya banyak penyakit. Makanya di sini, kalau kita sudah di jendela makan lebih rapat, lebih besar urgensinya untuk memilih makanan lebih bijak lagi. Pola makan yang seimbang adalah jalan terbaik menjaga terus kesehatan dan menghindari kekurangan defisiensi. Pola makan yang seimbang itu yang seperti apa sih? Ya, kita bahas sekali lagi ya. Di sini bahkan ada studi sebelum kita ke pola makan yang seimbang ya. Ada studi ini di tahun kalau tidak salah di 2003 bahkan sudah disampaikan di sini ya. Ketidakcukupan asupan nutrisi mikro, vitamin, mineral, trace elements ya. Mineral itu apa? Vitamin ya udah tahu ya, lebih kurang ya. A sampai K misalnya. Kemudian ada mineral juga dari beta karotin sampai zinc ya. Dikenal sebagai
kontributor besar beban global akan penyakit. Ya, meningkatnya kesakitan dan kematian dari penyakit menular berarti melemahnya kekebalan tubuh dan disabilitas termasuk gangguan mental. Kekurangan sedikit sampai moderat saja sudah memiliki konsekuensi penting pada kesehatan manusia. Nah, ini bahkan buletin dari Badan Kesehatan Dunia ya, gitu. Jadi harusnya tidak terbantahkan. Jadi di sini bisa saya sampaikan juga bahwa sebenarnya justru kita perlu memilih makanan dengan lebih baik lagi, terutama dalam hal kualitas dan keragaman. Nah, contohnya kira-kira seperti ini ya. Kalau jangan lemas, kalau diet itu ya jangan menyebabkan lemas, berarti kalorinya harus cukup ya. Kalau mau defisit untuk menurunkan berat badan, defisitnya sedikit saja. Yang penting konsisten dijalankan dalam jangka panjang ya. Nutrisinya lengkap, variasi, kombinasi dan rotasi. Kalau jangan lapar, berarti apa? Makan lebih sering. Tapi puasa kan lapar, coach. Ternyata tidak ya. Kalau misalnya contohnya saya waktu memulai mencoba untuk melakukan intermittent fasting juga, saya mulai dengan 14 jam dulu. Begitu lapar saya makan, gitu. Saya buka puasa. Oh ternyata saya dapatnya di 14, gitu. Saya kemudian menanyakan diri saya, bisa nggak saya 16? Ternyata bisa, gitu. Ya udah sampai sekarang saya bertahan di 16 jam. Terkadang 17-18, ya. Saya kebetulan punya hack tersendiri yaitu yang cocok untuk saya adalah minum kopi. Ternyata dengan minum kopi yang tanpa saya berikan gula pasir gitu ya yang berkalori, itu bisa membantu saya menahan lapar sampai bahkan jam 12, bahkan sampai kadang jam 2, jam 3 gitu. Kadang jadi saya bisa dapat 16 sampai 19 jam dalam hal berpuasa dan tanpa merasa lapar sama sekali. Jadi lapar itu tidak hanya sekedar delay makan kemudian lapar ya. Kelaparan pada lambung atau misalnya pada perut ya kadang kita rasakan memang pasti ada, tapi bukan satu penderitaan untuk saya, sehingga saya dengan senang hati menerima welcome rasa lapar itu kalau dia muncul. Tapi tidak masalah buat saya bisa coba tahan sedikit karena saya mengetahui manfaatnya besar buat saya. Kemudian ada lagi kelaparan yang satu level lagi yang lebih dalam yang saya ingin dapatkan, bukan kelaparan dari hal lambung aja yang ceritanya udah keroncongan gitu ya, tapi yang saya cari adalah kelaparan seluler. Karena dengan kelaparan di tingkat sel, tubuh saya bisa mencari sel-sel yang rusak untuk dimakan, diproses, dan di-recycle menjadi nutrisi yang baik untuk tubuh saya. Itu yang namanya autophagy. Kemudian jangan bosan, berarti apa? Menu dan bahannya yang variatif, sumbernya ya. Sesekali bisa cheating untuk bisa menyenangkan hati kita ya. Kemudian juga bikin versi diet dari makanan favorit kita. Jadi akhirnya kita lebih jarang untuk mau cheating lagi. Karena begitu kita dapat versi dietnya, yaitu udah hampir seperti cheating setiap hari, tapi malah tambah sehat gitu. Kemudian kesehatan juga membaik, ya dahulukan dulu sayur lemak dan lain sebagainya. Itu bisa dibaca sendiri. Karena intinya mengatur pola makan, mencukupi kebutuhan tubuh kita dengan nutrisi yang cukup, yang memadai adalah tugas seumur hidup. Berarti ini bukan satu hal yang bisa kita tinggalkan atau berdasarkan mood aja. Kalau mood saya lakukan, kalau tidak mood saya tidak lakukan. Ya nggak bisa. Nah, bagaimana dengan memenuhinya? Indah ya, dari piramida makan yang lama, kira-kira mungkin sebagian besar dari kita orang Indonesia, piramida makanan aslinya seperti ini. Dia makan proteinnya sedikit, buah dan sayur mulai sedikit mungkin agak meningkat ya, tapi gula dan minyak masaknya banyaknya minta ampun. Makan gorengan ditemani dengan gula ya. Dan dalam hal ini juga tepung dan biji-bijian. Siapa yang di sini makan instant noodle? Saya rasa kita semua pernah ya, makan mie instan karena dia asin, dia menjadi lauk bagi nasi. Tuh, makan mie instan, makan nasi dengan mie instan gitu ya. Itu kan ketemunya apa? Nasi biji-bijian. Mie instan adalah apa? Tepung. Kemudian karena ada lemak juga dari minyak memasaknya. Nah, itu 3 di bawah itu udah diborong tuh di sana ya. Gitu. Kemudian belum lagi nanti ternyata setelah makan mie instan dengan nasi, minumnya teh manis gitu ya. Akhirnya ketemu lagi di sana. Nah, ini banyak sekali terjadi di masyarakat kita.
Ada nggak gizinya di sana? Sedikit sekali. Kalau kita tanya, tadi kita bilang mikronutrien, ya, nutrisi mikro, vitamin mineral. Ada vitamin nggak dalam minyak? Ada, katanya sudah ditambahkan. Ya rusak sama panas. Ada vitamin nggak dalam gula? Tidak ada. Ada vitamin dalam tepung? Katanya di enrich, ditambahkan. Ya kembali lagi, rusak juga sama panas. Emang tepung dimakan mentah? Enggak kan, harus dimasak dulu kan. Kenanya di mana di tepung? Gorengan, di oven. Jadi kue, jadi roti. Kena panas kan? Berapa ratus derajat Fahrenheit? Rusak semua nutrisinya. Biji-bijian yang ada sedikit mungkin. Jadi nutrisinya sangat rendah, sementara kalorinya tinggi. Itu yang menyebabkan kita apa? Sakit gula, diabetes, kena komplikasi, ototnya sedikit, lemaknya banyak, gula darah tinggi, HbA1c tinggi, komplikasinya sampai ke jantung, sampai ke ginjal, sampai ke mata, sampai ke luka yang nggak bisa sembuh, akhirnya teramputasi. Kualitas hidup yang rendah, kuantitas hidup juga lebih rendah, karena pola makan seperti ini. Ya, kita beralih ke mana? Piramida makanan yang baru. Seperti apa? Biji-bijian dan polong tadi disedikitkan. Ya, buah boleh sedikit lebih banyak, protein tinggi lemak dan protein rendah lemak yang menjadi cukup utama di sini. Apa saja mereka? Ya, yang tinggi lemak, paha ayam. Ya, sesekali daging merah. Yang tinggi lemak apa juga? Kuning telur. Ya, kemudian yang rendah lemak apa? Dada ayam, tahu misalnya. Yang tinggi lemak apa? Tempe. Yang bukan digoreng ya, gitu. Karena tempe berasal dari kacang kedelai. Kalau kacang kedelai kita cek kandungan gizinya, nutrition facts-nya, memiliki kandungan lemak yang cukup banyak di sana. Kemudian aneka sayuran setidaknya 50%-nya mentah. Nah, dengan mengkonsumsi pola makan dengan piramida yang baru, hopefully, kalau kita lihat, kebutuhan akan protein nutrisi utama, kebutuhan akan serat yang menjauhkan kita dari berbagai penyakit terutama berhubungan dengan kanker di usus, ya, dan juga tentunya untuk kesehatan mikrobiom di dalam pencernaan, saluran pencernaan kita. Bakteri-bakteri baik agar selalu thrive, selalu hidup dan berkembang biak dengan baik, dengan kecukupan serat. Yang membuat ekosistem mikrobiom di dalam tubuh kita juga menjadi lebih baik dan memiliki daya tahan tubuh yang juga lebih optimal. Buah, sayuran yang merupakan sumber vitamin dan lemak kita kedepankan dan kita dahulukan. Ya, justru di biji-bijian dan polong yang misalnya kadar glycemic index-nya atau kadar spiking insulinnya atau gula darahnya cukup tinggi, kita taruh di terakhir, gitu ya, atau di porsi jumlah yang paling sedikit, gitu. Dengan switch ke piramida makanan baru ini, semoga kebutuhan kita akan makronutrien terpenuhi. Dengan kebutuhan makronutrien terpenuhi, kualitas hidup kita, kualitas kesehatan kita semakin bagus, dan longevity juga bisa kita raih. Tentu saja protein juga misalnya dalam hal ini, kan kalau misalnya dari sudut pandang sekali lagi kecantikan ya, staying youthful, biasa selalu berbicara tentang kolagen, berbicara tentang kulit, komponen proteinnya adalah kolagen. Dapat dari mana kolagen kalau tidak mengkonsumsi protein? Kan gitu ya. Jadi alih-alih menggunakan produk-produk, tidak salah, tapi mungkin dahulukan yang alaminya dulu dari makanan kita. Kalau kita sampai membutuhkan krim untuk membantu kita, berarti pola makan kita masih belum benar. Akhir kata, masih banyak yang belum sempat dibahas sebenarnya dalam kesempatan ini. Aspek kesehatan luas sekali. Tetapi dari sedikit yang diulas di sini, banyak manfaat bisa dinikmati dalam cakupan promotif kesehatan dan preventif kesakitan yang sangat luas. Umur panjang idealnya diisi dengan health span yang panjang, bukan sick span yang panjang, bertubi-tubi dan berakumulasi. Mewujudkannya ada dalam keseharian kita. Kebiasaan hidup sehat yang sederhana yang kita tanam, pupuk, dan budidayakan. Ia bukan destinasi, tetapi proses. Dari penelitian ekstensif yang ditampilkan di slide awal tadi, kita melihat bahwa sebenarnya hanya satu penyebab kematian yang tidak preventable, kematian akibat penuaan yang alamiah. Jadi mengapa malah yang preventable yang mendominasi kontribusi kematian? Mungkin sebagian besar jawabannya ada di kalimat berikut, bahwa semua penderitaan manusia berawal dari ketidakmampuannya untuk duduk sendirian di dalam sebuah ruangan yang tenang.
Demikian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Saya kembalikan lagi ke Pak Dewa. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Coach Salim. Ya, luar biasa ini. Kita diingatkan lagi bagaimana kita bisa hidup sehat ya. Dan langsung saja saya buka pertanyaan untuk Anda yang ingin bertanya. Silakan tulis di grup chat. Dan ini ada Pak Tony yang sudah raise hand. Langsung saja Coach ya. Kita panggil Pak Tony. Silakan Pak Tony. Ya. Saya ada 3 pertanyaan. Saya latihan beban semenjak mengenal Coach Salim. Jujur, saya waktu itu kardio terus, tapi saya mengenal Coach Salim, saya latihan beban. Nah, yang saya tanyakan yang pertama, saya dalam 6 bulan itu naik 10 kilo ya untuk latihan beban, tapi perutnya itu juga ikut agak naik Coach, gitu. Yang saya harapkan itu perutnya tidak naik. Ataukah ini wajar atau enggak? Saya latihan 4 kali dalam 1 minggu, saya lakukan secara rutin. Itu yang pertama. Yang kedua, apa efeknya jika kita latihan beban, tidak makan dulu, tidak sarapan dulu, dan sarapan dulu? Itu keduanya itu berefek kemana saya belum tahu. Lalu yang ketiga, kenapa sih kalau kayak saya lihat banyak personal trainer itu kok selalu menyodorkan whey protein? Apakah tidak bisa kita memberikan protein-protein yang alami gitu buat kita? Kan kalau dalam pikiran saya lebih sehat karena saya memang melakukan pola makan sehat yang alami, tidak memakai apapun gitu. Kayak seperti kecap gitu, saya tidak pakai sama sekali gitu. Terima kasih. Oke, baik. Silakan, Coach. Ya, baik. Terima kasih, Pak Dewa. Terima kasih, Pak Tony. Kalau kita mulai dari pembahasan pertama yang soal berat badannya malah naik ya 10 kilo dari rutin latihan beban. Saya rasa mungkin itu adalah efek rebound dari dapatnya recovery yang cukup banyak, yang cukup baik dari dulu kebiasaan berlari. Dan kemudian dengan aktivitas pengencangan otot, jadi berat badan terutama dari kontribusi ototnya meningkat juga, tetapi juga mungkin ada peningkatan dari sudut lemak dan air di sini ya, berat air. Jadi mungkin di sini kalau memang mau asupan karbohidratnya terutama yang kompleks dari biji-bijian mungkin bisa dikurangi dan proteinnya dijaga tetap stabil, tidak harus super tinggi, yang penting stabil dan konsisten aja, dan mungkin perbanyak di sayuran untuk mencoba menemukan lagi titik badan idealnya. Mungkin parameternya bisa ditambahkan di sini ya, selain lingkar pinggang atau lingkar perut, bisa juga sesekali misalnya kalau ada fasilitas pengecekan kadar lemak bisa dilakukan ya. Jadi biar untuk dapat pengukuran yang lebih tepat, jadi untuk tahu nanti strateginya perlu kemana lagi. Yang kedua tadi tentang apa ya? Saya bahas dulu tentang personal trainer yang menawarkan whey protein ya. Sebenarnya whey protein itu sendiri adalah dari susu, ya sebenarnya juga adalah produk alami. Tapi memang menjadi satu industri yang menawarkan satu kebaikan juga. Bukan satu hal yang buruk ya, saya rasa, daripada misalnya menawarkan obat-obatan gitu. Tapi setidaknya memang saya setuju sekali untuk mengedepankan atau mendahulukan asupan protein dari sumber-sumber alami dulu. Gitu. Jadi udah bagus apa yang Pak Tony jalankan. Kemudian tadi pertanyaan yang kedua yang malah justru yang kedua ya efek latihan beban dengan sarapan atau tidak sarapan. Oh iya betul. Efeknya ya. kemana? Ini beda nih bagi orang-orang, setiap orang berbeda-beda ya. Bagi orang yang gemuk melakukan latihan beban sebelum sarapan, dia akan gampang blood sugar-nya drop ya, dan akhirnya malah mungkin bisa pusing kalau tidak terbiasa. Kemudian takut kira-kira kenapa ini bisa terjadi gitu ya. Berpotensi katabolik juga nggak, atau terjadinya penurunan otot atau penyusutan bisa berpotensi. Jadi mungkin bagi orang yang memiliki kadar lemak yang tinggi, berolahraga sebelum puasa itu mungkin baiknya di sifatnya aerobik aja, gitu, yang sifatnya aerobik.
Jadi sumber energi yang diambil majority adalah lemak, sehingga tidak memiliki pengaruh besar pada katabolisme atau penyusutan otot. Dan itu pun jangan lama-lama, mungkin setengah jam udah bisa selesai. Kalau bagi orang yang memiliki kadar lemak rendah, dengan kadar lemak rendah dan komposisi otot yang meningkat, justru kemampuan konsekuensi penurunan ototnya malah lebih rendah. Jadi justru di orang-orang yang memiliki kadar otot yang tinggi dan kadar lemak yang rendah, berpuasa, berolahraga sebelum buka puasa malah bisa. Dan dilakukannya apa? Latihan beban malah. Itu malah bisa terjadi. Itu tidak masalah. Gitu. Jadi beda kondisi tubuh, beda pendekatan. Tapi semoga udah terjawab. Yang kadar lemak tinggi, aerobik dulu. Yang kadar lemak rendah dengan otot tinggi, melakukan latihan beban dulu. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, Coach. Pak Tony, terjawab ya? Oke, sudah 2 jempol. Oke, saya lanjut ke chat ya. Ada 3 penanya nih yang saya bacakan. Saya bacakan dari Pak Wawan. Pak Halim, tolong share latihan tanpa alat atau latihan pakai dumbbell untuk usia 60 tahun lebih. Ya, baik. Nanti bisa di-share kalau sudah ada di grup. Ya, saya juga dalam beberapa seminar mengantarkan materi tersebut. Nanti akan dikirim ulang. Oke. Ditunggu ya, Pak Wawan ya. Saya lanjut ke Ibu atau Bapak ini. Erafin Jayanti. Selamat siang, Coach. Saya ingin bertanya, di pembahasan hari ini salah satu penyebab kematian adalah penyakit diabetes. Menurut pengalaman Coach, apakah ada kisah sukses apabila kita mengikuti latihan beban secara rutin, intermittent fasting, menjaga pola makan, dapat menyembuhkan diabetes tipe 2? Ini menyembuhkan artinya lepas dari obat. Saya rasa bisa, sangat-sangat bisa. Ya, apakah banyak? Sebenarnya sudah banyak sekali ya kasus keberhasilan gitu ya. Daripada kita bilang kasus kegagalan, berarti case keberhasilan, success stories-nya itu banyak sekali. Justru mereka adalah orang-orang yang hadir, datang ke pusat kebugaran dan berhasil. Tapi ternyata ya karena satu dan lain hal gitu ya, masyarakat menjadi takut bahwa pusat kebugaran menjadi tempat yang bisa menularkan, akhirnya pusat kebugaran ditutup. Gara-gara itu malah tempat yang menyehatkan masyarakat dan memperkuat daya tahan tubuh malah dan menjauhkan dari diabetes ini malah ditutup gitu. Jadi sangat-sangat mungkin buat saya ya, karena diabetes tipe 2 ada akarnya. Akarnya di mana? Akarnya ada di neglect terhadap gaya hidup yang baik ya. Jadi kelalaian, bukan ketidakpedulian ya, kelalaian dalam menjalankan kebiasaan hidup sehat yang akhirnya menjadi diabetes tipe 2. Saya kebetulan baru membahas soal diabetes tipe 2 HbA1c minggu lalu. Nanti videonya juga bisa ditonton ulang atau linknya bisa dibagikan. Kalau Bapak atau Ibu Erafin sudah bergabung dengan grup, maka nanti bisa diakses. Di sana saya memiliki keyakinan penuh. Karena apa? Bukan saya aja yang bilang, bukan saja banyak contoh di pusat kebugaran yang saya temukan, tetapi juga sudah dikonfirmasi oleh belasan penelitian ilmiah. Jadi saya rasa ratusan PhD tidak mungkin salah ya. Ya. Oke, Ibu atau Bapak Erafin ya, semoga terjawab. Dan ini saya bacakan dari Pak An Firdaus. Pak Halim, saya ingin bertanya, untuk body rekomposisi saya melakukan intermittent fasting 14 jam sebelum buka puasa 1 jam lebih dulu saya latihan beban. Tetapi saya kenapa merasa lemas sehingga performa saya menurun? Apakah saya perlu mengkonsumsi suplemen pre-workout, yang bagaimana jenisnya? Terima kasih. Oh iya, saudara Pak Aan ya, ini juga alumni Rain Institute, bagus sekali pertanyaannya. Fasting 14 jam, ya biasa pasti akan merasakan lemas ya, tapi kita harus men-switch mindset kita juga, bahwa selama kita punya body fat, dan tubuh kita bisa menggunakan ketone bodies dan untuk membreakdown asam lemak atau lemak adipose tissue atau sel lemak menjadi gliserol dan asam lemak,
maka kita akan selalu punya tenaga untuk berolahraga. Hanya dengan switch mindset seperti itu, saya udah mungkin bertahun-tahun berolahraga. 50% sesi olahraga saya bahkan di saat sebelum buka puasa gitu, dan should be fine gitu, karena saya tidak merasa bahwa terjadinya penurunan kualitas latihan juga gitu. Jadi mungkin perlu di-assess lagi. Biasanya ini hanya ada di sugesti diri aja, self-limiting belief, keyakinan yang membatasi kita untuk mencoba lebih jauh lagi. Kira-kira mungkin seperti itu. Oke, baik, Coach. Pak, semoga terjawab ya. Saya beralih ke Bu Alexandra. Selamat siang, Coach. Ya, saya sudah melakukan diet yang cukup sehat dan berhasil. Berat badan turun. Tapi kenapa rambut saya jadi rontok parah ya? Terima kasih, Coach. Oh iya, saya kebetulan bukan pakar rambut, tapi mungkin kalau saya boleh sedikit kontribusikan adalah bisa satu dari nutrisinya. Kita kadang sudah merasa pola makan kita sudah sehat, tapi ternyata mungkin masih kurang. Rambut adalah komponen protein dalam tubuh kita. Jadi sudah banyak belum, cukup belum protein kita yang kita konsumsikan. Itu yang pertama. Yang kedua juga adalah mungkin, kita balik lagi, salahnya mungkin bukan di nutrisi, mungkin bukan di pola hidup, tetapi mungkin ya, ini mungkin ya, saya bukan menuduh. Bu Alexandra banyak treatment di rambut, entah itu pengecetan, entah itu pemanasan, entah itu menggunakan obat untuk meluruskan atau mengkeritingkan. Nah, hal-hal tersebut juga mungkin perlu dipertimbangkan, apakah malah karena itu akar menjadi rusak, jadi dan sehingga rontok yang cukup parah. Jadi coba diperhatikan area tersebut. Mungkin ada baiknya juga bahwa staying youthful tidak harus berarti rambut yang bagaimana gitu ya, sealaminya aja. Justru dengan sealaminya justru mungkin bisa lebih keren lagi. Oke, baik Bu Alexandra, semoga terjawab. Saya ke Pak Mulyadi sekarang, Coach. Coach, selamat siang, ingin bertanya cara menerapkan puasa intermittent fasting untuk penderita sakit MAH, apakah bisa? Jika bisa, bagaimana caranya agar saat puasa tidak kambuh MAH-nya? Contoh sayuran yang bisa disajikan mentah apa aja? Apakah toge bisa disajikan mentah juga? Terima kasih, Coach. Ya, terima kasih Pak Mulyadi. Untuk penderita sakit MAH sangat-sangat bisa ya. Bahkan saya berawal dari penderita MAH ya. MAH itu terjadi satu karena ketidakadanya rutinitas makan gitu. Jadi beda nih antara intermittent fasting dengan telat makan atau rutinitas makan yang selalu tidak teratur. Intermittent fasting kalau misalnya dijalankan dengan teratur, berhenti makan jam 8 malam, bukannya jam 12, itu adalah rutin. Maka MAH tidak muncul. Nah, MAH akan menjadi muncul apabila ternyata kita selesai makan jam 8 malam, kemudian jam 11 malam kita makan lagi. Kemudian kita udah makan 11 malam, udah kita geser kan. Kemudian kita baru makan lagi jam 2 siang gitu, atau jam 2 petang. Kemudian kita nggak makan lagi gitu. Kita biasa harusnya jam 7, jam 7.15 sudah makan untuk segera menutup jendela makan. Malah kita makan lagi jam 9. Jadi ketidakteraturan itulah yang justru menyebabkan MAH. Yang kedua adalah justru dengan lapar yang berlebih dari MAH itu malah menyebabkan kita untuk makannya kalap. Saya mengalami ini karena begitu saya sudah terbiasa melakukan intermittent fasting 16 jam dan jendela makan jam 8 jam, yang terjadi adalah begitu saya ternyata sekali-sekali coba makan jam 11 malam, saya justru jam 9 pagi sudah kelaparan gitu. Tapi kalau saya jam 8 malam sudah stop makan, saya sampai jam 12 pun nggak ada laparnya gitu. Malah jadi terbalik dan unik di sini, justru kondisi ini yang saya rasa bisa kita telaah atau teliti lebih dalam. Tapi balik lagi ke pertanyaan Pak Mulyadi, bahwa kita bisa makan, kita tetap bisa menikmati kita bisa menghindari kambuhnya MAH justru dengan intermittent fasting. Jadi bisa dicoba aja ya. Yang penting keteraturan makan itu sudah terjadi dari setidaknya jadwalnya dulu gitu. Kemudian untuk yang bisa dimakan mentah banyak ya, selada hijau, lettuce, toge, bahkan misalnya paprika ya, tomat,
kemudian tomat, kadang ada yang bilang buah, ada yang bilang sayur ya. Kemudian kol ya, kol juga bisa. Jadi banyak, beberapa di antaranya misalnya kembang kol, brokoli, itu setengah matang bisa gitu. Jadi kalau direbus mungkin tidak sampai 1 menit sudah langsung diangkat. Jadi masih setengah matang kalau tidak bisa mentah full ya. Jadi pilihannya masih banyak. Oke, baik Coach Pak Mulyadi, semoga terjawab. Jadi toge bisa dimakan mentah ya. Ya. Oke. Pak Susanto, apakah ada beda yang signifikan efek dari intermittent fasting dan kurangi makan jam normal sampai 3 kali seperti itu? Saya rasa signifikansinya hanya untuk bisa kita rasakan nanti ya, sambil di prosesnya. Kalau saya sendiri merasa bahwa dengan setelah menjalankan intermittent fasting sudah sedikit 2 tahun, lebih dari 2 tahun, saya merasakan saya lebih kuat, malah justru saya lebih sedikit insiden, misalnya terjadinya diare dan macam-macam ya. Kemudian juga saya merasa bahwa tubuh menjadi lebih ringan, lebih gampang untuk kita kendalikan. Latihan saya juga baik-baik saja. Mengenai proses penuaan saya nggak tahu ya, karena sepertinya ya semua orang menua aja. Tapi semoga dengan kondisi saya sekarang masih good enough gitu. Saya percayakan aja pada penelitian ilmiahnya yang sudah ada, dan bahkan tentang intermittent fasting dan autophagy ini sendiri risetnya sudah memenangkan Nobel di tahun 2016. Jadi keraguan saya semakin kecil lagi akan baiknya atau manfaatnya di intermittent fasting ini. Ya, oke. Pak Susanto, semoga terjawab. Dan saya ke Bu Kristiana. Coach, suplemen apa yang boleh dikonsumsi untuk orang sehat untuk usia di atas 40 tahun? Seperti fish oil, kapan waktu yang baik untuk mengkonsumsi? Ya, suplemen yang bisa dikonsumsi sebenarnya apa aja ya. Tidak harus kita bilang 4 suplemen seolah-olah ada umurnya gitu ya, padahal enggak. Isinya vitamin juga, lemak sehat juga, omega 3 juga gitu. Apakah bayi butuh omega 3? Ya butuh juga gitu ya. Bahkan untuk tumbuh kembang otaknya memerlukan omega 3 gitu. Jadi sama saja ya. Jadi boleh bebas mengkonsumsinya. Biasanya di setiap kemasan botol atau produk pasti ada cara pemakaian, tinggal diikuti saja. Saya rasa seperti itu. Simple. Oke, baik. Terima kasih Coach Salim. Bu Kristiana, semoga terjawab. Dan ini belum ada pertanyaan lagi. Saya buka kesempatan untuk Anda. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan untuk bisa langsung buka mic. Kalau sudah jelas, ya tinggal konsisten melaksanakan ya, Coach ya. Yeah. Kadang-kadang tadi juga ada tadi ada pemaparan dari Coach Salim soal jangan bosan tadi ya. Sesekali bisa cheating ya. Ini toleransinya seberapa jauh ini? Toleransinya sebenarnya semakin tajam dan semakin fasih kita melakukan, maka toleransinya akan semakin besar. Jadi misalnya kalau saya gitu ya, kapan aja kan seperti kata Mas Adirai juga, kalau kita sudah menabung, kalau most of the time we eat good, clean food, maka anytime kita bisa diajak makan apa aja. Jadi saya sebenarnya mempersiapkan diri saya untuk ditraktir orang terus nih, makan yang hancur gitu, enggak lah ya. Tapi maksudnya dari mungkin ada yang bilang mulai dengan cheat day. Kalau cheat day itu kayaknya kebanyakan. Karena 1 meal aja kalau kita hambur-hamburkan, sekali makan itu memang mudah sekali menembus 1000 kalori gitu. Jadi saya rasa 1 meal pun sudah cukup gitu. Alih-alih mengatakan cheat day, mungkin cheat meal. Alih-alih mengatakan 3 hari sekali, ya mungkin seminggu sekali gitu. Ya. Oke, baik, Coach, sepertinya sudah tidak ada lagi yang tanya. Jadi mungkin ada closing statement dari Coach Salim. Silakan, Coach. Ya, baik. Terima kasih Pak Dewa, terima kasih sahabat pembelajar semua dan tim Indonesia Belajar. Lebih kepada lakukan deh, coba 5 hal ini, ditata rapi dalam kehidupan kita dan rasakan manfaatnya.
tidak harus kita tunggu 3 bulan untuk merasakan, karena di keseharian sehat itu adalah prosesnya, ya. Jadi hampir sama, kesehatan dan kebahagiaan itu hampir sama, ya. Kebahagiaan bukan tujuan, tapi kebahagiaan ada di setiap harinya. Jadi kesehatan juga demikian. Kita lakukan, kita nikmati, ya. Kita yang olahraga, kita yang mengatur pola makan, kita juga yang menikmati. Kita yang makan bukan orang lain yang kenyang kan, gitu. Yeah. Kita yang olahraga bukan orang lain yang capek, gitu. Jadi tapi kita juga yang mendapatkan manfaatnya. Ini adalah journey yang sangat individualistik, sangat kesepian, sangat solitary, tapi it's worth it. Jadi selamat menjalankan bagi yang sudah semakin tajam, ya. Congratulations, sudah konsisten. Bagi yang belum, mau tunggu kapan lagi, ya, kira-kira begitu. Terima kasih untuk perhatiannya. Kita semoga bisa ketemu lagi minggu depan. Oke, baik. Terima kasih Coach Salim Siang yang sudah memberikan banyak hal untuk kesehatan kita, dan terima kasih untuk Anda, sahabat pembelajar yang sudah join pada pagi hari ini. Terima kasih yang sudah bertanya juga, dan kita bisa menambah wawasan kita ya untuk bagaimana kita bisa hidup lebih sehat lagi. Baik, kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih Coach Salim. Salam sukses luar biasa. Stay healthy. Oke, untuk sahabat pembelajar bisa say thanks buat Coach Salim. Silakan. Ya, baik. Makasih semuanya.